dan saat ini terbaca suhu dari lingkungan yang ada di sini adalah sebesar 24 derajat poin 8 atau 9 derajat Celcius. Halo Sobat Kim, selamat datang kembali di konten Kim Tutorial, di mana melalui channel ini kami berbagi ilmu terkait dengan elektronik dan teknologi. Pada episode yang lalu, kita telah membahas penggunaan multimeter dan beberapa fitur-fiturnya, mulai dari mengukur komponen seperti resistor, dioda, dan tegangan serta arus di tegangan AC maupun tegangan DC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengukur komponen kapasitor dan juga mengukur temperatur, dan yang terakhir kita akan melakukan pengukuran frekuensi ya di terminal listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Video kali ini kita mulai dari pengukuran kapasitor. Sebelum kita melakukan pengukuran kapasitor, kita tetap kembali ke alat multimeter dulu. Oke. Nah, posisi selektor di multimeter ini masih dalam posisi off. Untuk pengukuran kapasitor, kita harus pindahkan posisi selektor ke simbol dari sebuah kapasitor ya. Ada dua garis ya, yang satu lengkung dan yang satu lurus. Nah, seperti yang ditunjukkan seperti ini. Nah, kalau udah selektor di posisi kapasitor, kita akan coba ukur sebuah dua komponen ya. Di sini ada kapasitor yang nilainya 10 nano dan yang ini adalah 100 nano. Posisi terbalik dari probe, mau merah mau hitam, ini tidak harus diperhatikan, bisa dari mana saja. Kita coba ukur saja langsung ke komponennya. Nah, di layar akan menunjukkan 10.85. Nah, di komponen itu ada namanya toleransi pembacaan ya, atau toleransi dari nilai kapasitor. Nah, di sini menunjukkan nilai toleransinya itu antara yang tertulis maupun yang terukur itu biasanya di sekitar 10% yang untuk komponen ini. Sehingga ini mungkin yang akan terukur adalah hampir mendekati 10%. Jadi tidak selalu tepat di 10% karena setiap komponen memiliki nilai toleransinya. Selanjutnya kita akan coba ukur untuk kapasitor yang bernilai 100 nano ya. Ini kita hubungkan saja. Maka nilainya juga akan muncul 104. Nah, ini toleransinya berkisar di 4%. Ya, kalau tadi ada di angka 8%, nah di 100 nano di sini ada nilainya 4%. Ini kalau probe-nya kita balikan ya, untuk tadi di posisi pengukuran nilainya akan menunjukkan yang sama. Ya. Jadi sobat-sobat Kim, begini cara secara umum untuk melakukan pengukuran sebuah kapasitor. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran temperatur di dua gelas ya. Ini yang berisi air es ya, ada es batunya, kemudian juga ini adalah yang berisi air panas. Nah, bagaimana kita mengukur temperatur yang ada di dalam gelas ini? Kita bisa menggunakan alat multimeter ini yang ada fiturnya untuk pengukuran temperatur ya, yang ada logonya derajat Celcius. Nah, alat yang akan kita gunakan yaitu ada sebuah probe ya, yang ini ada kabel warna biru dan kuning. Nah, ini teman-teman atau sobat-sobat harus perhatikan ada simbol plus dan simbol minus. Jadi jangan sampai nanti ini terbalik dalam memasang ke multimeter ya. Karena di alat multimeter juga ada simbolnya plus dan minus. Jadi nanti kita bisa sambungkan probe ke alat multimeternya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan rubah selektor multimeter menunjukkan ke simbol dari derajat Celcius. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang ada di layar akan ada simbol derajat Celcius ya, dan saat ini terbaca suhu dari lingkungan yang ada di sini adalah sebesar 24 derajat poin berapa ini, 8 atau 9 derajat Celcius. Nah, ini kita coba ya untuk ke air dingin dulu. Nah, ini kira-kira berapa penunjukannya? Mungkin harusnya di bawah 10 derajat ya. Ya, betul. Nilainya pembacaannya itu di 8.1.2 derajat Celcius ya. Jadi air dingin ini kira-kira
hasil pembacaan dari alat ukur ini menunjukkan sekitar 8 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau kita coba pindahkan probe ini ke air panas ya? Berapa nilai yang akan muncul? Saya jepit biar tidak lepas. Nah, yang terbacanya ya cukup tinggi sekali, ada sekitar 64 derajat Celcius ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat di layar multimeternya menunjukkan temperatur air yang ada di dalam gelas ini sekitar 64 derajat Celcius. Ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan pengukuran satu benda, atau kalau di saat ini kita akan apa yang kita contohkan ini adalah cairan. Begitu saja teman-teman untuk pengukuran dari temperatur menggunakan multimeter. Nanti kita akan selanjutnya pengukuran yang terakhir, yaitu pengukuran frekuensi. Pada pengukuran frekuensi kita akan menggunakan untuk objek pengukurannya adalah sebuah terminal listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi tegangan AC itu memiliki sebuah frekuensi di 50 Hz normalnya. Nah, kita akan cek apakah frekuensi yang ada di terminal listrik ini menunjukkan nilai 50 Hz. Nah, dalam melakukan pengukuran tegangan AC harus berhati-hati ya, supaya tidak mudah tersengat atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mulai, yaitu kita rubah dulu posisi selektornya ke selektor Hertz ya. Jadi nanti di sini ada logo atau simbol yang bertuliskan huruf H dan Z kecil ya. Nah, setelah posisi seperti ini kita bisa langsung melakukan pengukuran di terminalnya. Nanti akan terbaca sebuah frekuensinya ya. Nah, ini. Nah, di layar monitor akan muncul 49.96 atau 97 Hz. Ya, ini menunjukkan frekuensi dari tegangan AC atau tegangan listrik yang ada di rumah itu dalam posisi normal. Nah, kalau dia tidak normal, dia bisa lebih rendah dari 50 Hz. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menghubungi langsung ke penyedia listrik yang ada di rumah sobat-sobat. Nah, bagaimana kalau probe-nya kita putar ya? Kita coba apakah nilainya juga berubah atau tetap sama. Ya, nilainya juga tetap sama karena tegangan AC itu kita bisa bolak-balik probe-nya ya, untuk plus dan negatifnya. Nah, ini dari hasil pengukuran menggunakan multimeter ini kita bisa tahu bahwa frekuensi yang ada di tegangan AC di rumah kita menunjukkan 50 Hz. Sobat Kim, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana melakukan pengukuran kapasitor, temperatur pada cairan yang ada di dua gelas yang berisi cairan dingin maupun cairan yang panas, dan yang terakhir adalah mengukur nilai frekuensi dari terminal listrik yang ada di kegiatan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita praktekkan tadi bersama-sama bisa memberikan dan membantu Sobat Kim dalam beraktivitas seperti belajar, bekerja, yang mana berhubungan dengan elektronik dan teknologi. Terima kasih telah menonton video kami ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui update video terbaru dari kami. Salam Sobat Kim.